Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demas Nurjaman dengan NIM 2321011037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu tentang review jurnal. Beberapa jurnal. Saya di sini mereview 3 jurnal yang sudah saya pelajari tentang tema sistem pemantauan kelembaban tanah dengan Arduino. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Daftar isi ini adalah langkah-langkah yang akan saya jelaskan dari awal sampai akhir. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada analisis dan penutup. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakangnya. Di dalam latar belakang ini ada beberapa poin juga, yaitu ada masalah dan pentingnya sistem. Yang pertama ada masalah. Di dalam masalah ini ada beberapa poinnya juga. Yang pertama ada pemantauan kelembaban tanah dan kualitas tanah secara tradisional atau manual, tidak akurat dan tidak efisien. Poin yang kedua, masalah yang kedua, petani sering mengandalkan perasaan atau pengalaman subjektif yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam irigasi dan pemupukan. Masalah yang ketiga adalah ketidaktepatan ini berakibat pada pemborosan air, penurunan hasil panen, dan kerusakan tanaman. Nah, itu untuk masalahnya. Selanjutnya ada pentingnya sistem. Selanjutnya ada pentingnya sistem di dalam sistem kelembaban tanah dengan Arduino ini. Ada juga beberapa poinnya. Yang pertama, si sistem ini memberikan pemantauan yang real time dan akurat. Poin yang kedua, mendukung pertanian presisi yang berkelanjutan. Yang poin yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk sehingga meningkatkan produktivitas, mengurangi dampak lingkungan. Itu untuk pentingnya sistem di dalam sistem pemantauan kelembaban dengan Arduino dalam review jurnal yang sudah saya pelajari. Nah, selanjutnya ada desain sistem, yang mana di dalam desain sistem ini ada beberapa poin yang saya akan bahas juga. Yang pertama ada diagram sederhana. Bisa kita lihat di dalam gambar ada diagram sederhana yang mana terdapat diagram yang saling berkaitan. Yang pertama ada sensor tanah, yang kedua ada Arduino Uno, cloud platform, LCD display, dan HP app. Di sini saya akan bahas satu-satu dari masing-masing diagram tersebut. Yang pertama ada sensor tanah, yang mana sensor tanah ini fungsinya adalah untuk mengukur kadar air di dalam tanah dan mengubahnya menjadi sinyal digital atau sinyal analog. Terus ada Arduino Uno, yang mana Arduino Uno ini menerima sinyal dari sensor tanah dan memprosesnya, dan juga mengubahnya menjadi 2 digital yang dapat dibaca. Yang mana 2 digital ini bisa mengirim data tersebut ke 2 tempat, yang mana Arduino Uno ini bisa mengirim data tersebut ke 2 tempat. Yang pertama ke LCD display, gunanya untuk menampilkan secara lokal. Terus ke cloud platform melalui modul WiFi seperti ESP8266 yang terhubung ke Arduino. Terus selanjutnya ada LCD display, yang mana LCD display ini menampilkan data atau memungkinkan pengguna di dalam lapangan dapat langsung membaca kondisi tanahnya tanpa harus membuka aplikasi. Terus ada cloud platform, yang mana cloud platform ini untuk menyimpan data dan mengubahnya atau memungkinkan akses dari mana saja. Terus ada HP app, yang mana HP app ini dapat untuk si pengguna dapat memantau data
kelembaban tanah secara real time dari jarak jauh melalui aplikasi ini. Selanjutnya, di dalam desain sistem ini juga terdapat komponen yang digunakannya. Adapun juga komponen yang digunakan di dalam sistem pemantauan kelembaban tanah dengan Arduino ini terdapat 6 komponen yang digunakan. Yang pertama yaitu Arduino Uno, yang mana Arduino ini fungsinya itu sebagai otak sistemnya. Yang kedua ada sensor soil moisture, yang mana ini itu untuk mengukur kelembaban tanah. Yang ketiga ada LCD 16x2, ini gunanya untuk menampilkan data lokal. Yang selanjutnya ada modul WiFi ESP8266, ini gunanya untuk mengirim data ke internet. Selanjutnya ada power supply, ini gunanya untuk sumber daya. Yang terakhir ada kabel jumper, gunanya untuk penghubung komponen. Selanjutnya ada analisis dan penutup. Nah, di dalam analisis dan penutup juga terdapat beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu cara kerja si sistem, yang mana cara kerja si sistem ini yaitu sensor ukur kelembaban tanah. Yang kedua Arduino terima data dan proses. Yang ketiga LCD tampilkan presentase kelembaban. Yang ketiga ada LCD guna untuk menampilkan presentase kelembaban. Yang keempat ada WiFi gunanya untuk mengirim data ke cloud. Yang kelima HP, cara kerjanya itu untuk menerima notifikasi dan pantauan data. Selanjutnya ada kelebihan si sistem. Nah, di sini juga ada beberapa kelebihan si sistem ini. Yang pertama, sistem ini akurat. Kenapa akurat? Karena deviasinya hanya 2%. Yang kedua ada cepat. Kelebihannya sangat cepat. Yang mana kenapa cepat? Yaitu karena datanya real time dalam 2-3 detik. Yang kelebihan yang ketiga yaitu sangat murah karena biayanya hanya masuk ke Rp 2.000 sampai 3.000. Yang keempat kelebihannya yaitu sangat praktis karena bisa dipantau dari mana saja. Yang kelima easy to use, yang mana kelebihannya ini tidak perlu skill teknis. Nah, itu untuk kelebihan si sistem ini. Terus pengembangan untuk selanjutnya itu poin yang pertama si sistem irigasi otomatis, supaya si tanamannya nanti ketika disiram itu disiram sendiri. Terus tenaga surya, supaya pemakaian energi matahari. Terus ada sensor tambahan untuk pengembangan selanjutnya itu untuk mengukur pH dan suhu tanah juga. Terus ada AI prediction, gunanya untuk memprediksi kapan butuh airnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan karena di sini saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.